Selamat siang, perkenalkan nama saya Dimas Adin Prasetyo dengan NIM 2003, dengan NIM 2002030059, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Komputer, Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan materi pertemuan ke-13 Ibu Eka Mariam, MPD SI, dengan judul persamaan diferensial. Kita masuk ke materi. Ya, langsung saja. Ini kita ke definisi. Persamaan diferensial atau PD adalah hubungan peubah bebas X dan peubah tak bebas Y yang memuat paling sedikit satu turunan atau derivatif atau diferensial Y terhadap X. Ya, kita lanjut ke order atau tingkat dari suatu PD, diambil dari tingkat derivatif yang tertinggi. Misal, yang pertama itu dy per dx ditambah ditambah di kuadrat 2y per dx kuadrat 2 ditambah d kuadrat 3y per dx kuadrat 3 ditambah y sama dengan 0. Itu PD-nya tingkat 3. Yang kedua, dy per dt ditambah t sama dengan 0. Itu PD tingkat 1. Yang pertama. Yang ketiga, itu dy per dx kuadrat 3 ditambah d kuadrat 2y per dx kuadrat 2 sama dengan 0. Itu PD tingkat 2. Lanjut, degree atau pangkat dari suatu PD yang diambil dari pangkat dari derivatif tingkat yang tertinggi. Misal, yang pertama itu ada dy per dx kuadrat 3 ditambah d kuadrat 2y per dx kuadrat 2 sama dengan 0. Itu PD tingkat 1 pangkat PD tingkat 2 pangkat 1. Yang kedua, dy per dt kuadrat 4 ditambah d kuadrat 2y per dr kuadrat 3 sama dengan sin t. Itu PD-nya tingkat 3 pangkat 2. Terus sifat peubah dalam PD. Yang pertama itu ada peubah terpisah. Fx dx ditambah g y dy sama dengan 0. Yang kedua, peubah belum terpisah tapi mudah dipisahkan. Itu ada f1x dikali g2 y dx ditambah f2x dikali g1 y dy sama dengan 0. Bisa berubah menjadi f1x per f2x dx ditambah g1y per g2y dy sama dengan 0. Nah, ini ini ada macam-macam persamaan diferensial. Yang pertama, PD tingkat 1 pangkat 1. Peubah sudah terpisah. Peubah belum terpisah dan mudah dipisahkan. Peubah belum terpisah dan sulit dipisahkan. Ada macam-macam PD. Yang tingkat 1 pangkat 1 tadi. Yang pertama itu ada PD homogen, PD linear, PD eksak, PD Bernoulli. Nah, ini ada yang kedua, PD tingkat 2 pangkat 2. Yang pertama itu ada PD linear homogen. Kedua, PD linear non homogen. Ketiga, PD Euler atau Cauchy. Yang keempat itu ada PD Langer. Yang kelima ada PD Bessel. Itu saja tadi macam-macam ya. Lanjut, ini ada pemecahan persamaan diferensial orde pertama, orde ke-1. Cara pemecahan persamaan diferensial order 1 dan pangkat 1 melalui yang pertama itu ada integrasi langsung. Yang kedua ada pemisahan variabel. Yang ketiga ada
substitusi Y sama dengan V dikali X, atau biasa disebut persamaan homogen. Yang keempat itu ada transformasi Laplace. Ya, langsung kita beralih lagi. 1. PD tingkat 1 pangkat 1. Bentuk umumnya. Ini contoh bentuk umumnya ya. F X, Y dy per dx ditambah g kali y sama dengan 0, atau fx, y dy ditambah g x, y dx sama dengan 0. Nah, ini cara pemecahan PD or D1 tingkat 1 dibedakan atas beberapa keadaan. 1. Peubah-ubah sudah terpisah dengan integritasi langsung bentuk umum. Ini contohnya. Fx dx lebih kurang G Y dy sama dengan 0. Dan cara penyelesaiannya langsung diintegralkan. Ini ada Fx dx lebih kurang G Y dy sama dengan C. Nah, lanjut materi yang kedua, peubah-ubah belum terpisah dan mudah dipisahkan dengan pemisah variabel bentuk umum. Ini contohnya F1 X G1 Y dx lebih kurang F2 X G2 Y dy sama dengan 0. Untuk memisahkannya dibagilah tadi yang G1 Y dikali F2 X. Nah, ini contohnya F1x per F2x dx lebih kurang G2y per G1y dy sama dengan 0. Selanjutnya diintegralkan untuk mencari penyelesaiannya. Contoh. Langsung saja, ini yang ketiga. Persamaan homogen dengan substitusi y sama dengan v dikali x. Bentuk umumnya, contohnya ini. Fx, y dx lebih kurang gx, y dy sama dengan 0. Disebut PD homogen jika bisa dibawa ke bentuk. Contohnya f x per y dx lebih kurang g x per y dy sama dengan 0, atau f y per x dx lebih kurang g y per x dy sama dengan 0. Terus ini ada yang keempat, penyelesaian PD dengan transformasi Laplace. Jika cara persamaan homogen tidak dapat dilakukan, maka salah satu cara yang sering dipakai adalah transformasi Laplace. Selesaikan PD Laplace ya. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.